Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas ujian praktek sejarah kebudayaan Islam tentang perkembangan Islam di Indonesia. Subbab yang pertama yakni mengenai situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. 1. Letak geografis. Letak geografis wilayah di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa, seperti yang tertera pada peta di bawah ini. 2. Keyakinan. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan adanya dewa-dewa, kepercayaan animisme, dan dinamisme. Sedangkan pada masa kerajaan Majapahit berkembanglah agama Hindu dan Buddha. 3. Politik dan pemerintahan. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan sebelum Islam datang, yaitu dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. 4. Perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan sektor perekonomian utama pada masa itu. Dalam bidang perdagangan, barang-barang yang diperdagangkan adalah barang yang bernilai tinggi. Contohnya, logam mulia, perhiasan, kain tenun, barang pecah belah, kerajinan, ramuan wangi-wangian, kapur barus, dan ramuan obat. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. 5. Sastra dan kesusastraan. Sastra Jawa telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada saat itu, di setiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan adanya indikasi sebagai penulis. Sebab yang kedua yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori India atau Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snugg-Huckronje, Pineapple, dan Mokete. Mereka menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Bukti teori ini adalah ditemukannya batu nisan makam Raja Malik As-Saleh, persamaan antara batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. 2. Yaitu teori Arab atau Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Bukti teori ini adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayaningrat. Ia menitikberatkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan antara masyarakat Islam Indonesia dan Persia. Bukti teori ini adalah persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Saleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Yang keempat yaitu teori Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Bukti teori ini adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Jalur masuknya Islam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dari jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara dimulai dari Arab, Damaskus, Baghdad, Sri Lanka, dan Indonesia. Dan jalur selatan dimulai dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Subbab yang ketiga yakni mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia terbagi menjadi 6. Yang pertama, perdagangan. Pada mulanya, para pedagang dari Arab, Persia, dan India datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Mereka melakukan kegiatan perdagangan sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Kedua, yaitu perkawinan. Banyak dari pedagang muslim yang akhirnya melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Dalam prosesi perkawinan tersebut, penduduk pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga yaitu politik. Proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap antara penguasa dan pemerintahan. Apabila rajanya masuk Islam, kebanyakan rakyatnya juga akan masuk Islam. 4. Yaitu melalui pendidikan.
Penyebaran agama Islam melalui media pendidikan dijalankan dengan didirikannya pesantren sebagai tempat menimba ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Yang kelima yaitu kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang seperti halnya yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang keenam yaitu melalui media tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mereka selalu menghayati kehidupan bermasyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Alasan agama Islam mudah berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, agama Islam bersifat terbuka. Yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak mengenal sistem kasta. Alasan yang keempat yaitu perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan 5, dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Subbab yang keempat, fase penyebaran Islam. Fase penyebaran Islam dimulai sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu pada saat kehadiran pedagang Muslim di Indonesia. Lalu, pada abad 13 Masehi sampai 16 Masehi, terbentuknya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1267. Dan pada abad ke-16 Masehi, yaitu fase pelembagaan Islam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.